Hai. Welcome back to my channel. Saya cuy. Aduh, kita menonton Gaden lagi. Ntar lu, mata gue kelilipan nih, gue. Gak usah di-cut ya. Lu biarin nih. Kita tuh kalau rekaman gini aja lah, langsung aja. Ya, balik lagi ke channel gue yang ya seginilah gitu kan. Mudah-mudahan kalian semua sehat ya cuy. Makasih udah selalu nontonin video-video gue dan mudah-mudahan makin banyak yang nonton video gue dan jangan lupa di-share ya. Dan jangan lupa juga nonton di videonya Gaden. Gue selalu mempromosikan ini supaya kalian tahu gak sih dengan nonton Gaden itu secara gak langsung kalian berkontribusi. Nah ini selalu gue bicarakan juga. Kalau kalian nonton Gaden, channelnya Gaden di YouTube-nya, penghasilan Gaden nanti juga bertambah nih. Dan kita tahu bahwa hasil dari YouTube-nya sebagian adalah untuk berbagi dengan masyarakat. Jadi tanpa disadari kalian sudah bersedekah nih kalau nonton video. Asik gak sih? Nonton videonya udah enak, hati bersih, sedekah lagi gitu kan. Aduh. So, kita ada satu video yang udah disiapkan. Jadi with video itu kita langsung jump. Kita langsung loncat. Ini dia Kareem. Gue gak tahu lagi, gak tahu apa lagi ini yang akan dia lakukan Gaden kali ini. Domba. Salah satu yang gue ingat adalah Gaden ini suka banget sama mbek domba. Wah, langsung dapat target nih. Oh, apa nih? Kenapa dia? Apa pincang kakinya kan? Keripik ya? Keripik apa tuh? Gaden apa tuh? Oh iya, minggir deh. Oh iya nih, kayak mobil yang dipakai pada saat ketemu bawa bapak penjual tempe bukan sih? Iya nih mobil yang dipakai waktu ketemu penjual tempe nih. Kalau masih pakai mobil ini berarti dia masih DPRD dong atau gimana ya? Apa udah gubernur belum udah belum ya? Rumah kawin di mana? Rumah saya di Purwakarta kan. Ailingnya bumi di mana? Di kontrakan di Kontrak. Orang Purwakarta kok kontrak? ya wah itu kan Orang Purwakarta kok ngontrak ini di Purwakarta berarti. Bentar, kawin kan mana mas? di Cipaisang ngambilnya. Asli Purwakarta. Kayak Kenapa sampai kontrak? Mau punya rumah? sejarahnya Sejarahnya gimana? keadaan lah. Dulu kan bapak saya pemborong Pak. Siapa waktu itu? Pak Menak Simorang. Zaman dulu ya? Ya teman masih ini Pak siapa? Pak Tangguh Boron. Menak Simorangki, orang seberang nih. Pak. Oh zaman dulu. Ya. Oh, terus? Nah, bapak saya meninggal tahun 86. Hancur lah semua. Karena saya masih sekolah SMA, saya nggak ada skill untuk itu. Bapak pakai tongkat kenapa? Ini Pak, tulang belakang saya ini geser. Oh, tulang belakangnya geser. Aduh, kasihan. Udah ke dokter? Udah, saya sih mau dioperasi, cuman ditunda karena corona Pak. Oh, ini masih zaman-zaman corona. Ini kayaknya DPRD kali ya. Berarti DPRD bener nih. Ini nggak lama videonya dengan yang bapak penjual tempe tahu itu. Karena kan kalau nggak salah itu juga kan Pak Kademnya jadi DPRD kan, udah nggak bupati. Soalnya waktu itu bapak itu bilang bahwa udah nggak bisa nemuin Kadem lagi, bukan bupati lagi. DPRD ini. Iya. Tulang belakang geser? Iya.
Bapak nggak usah operasi. Zaman COVID ini ya. Nanti saya kirim, namanya Pak Zainal Abidin. Saya kemarin nanganin yang di Subang, Ya. itu udah 2 tahun lumpuh, sekarang udah bisa jalan. Itu tulang belakang. Bapak rumahnya di situ di dalam ya? Di depan SD 9 SSN punya istri ada istri saya stroke. di rumah sekarang. Iya. Anak Isinya stroke. Iya. Gue salah dengar apa? Beneran. Sorry, gue mundurin. Ini manual aja, nggak pakai edit, gue mundurin video dikit. Nanti saya kirim, namanya Pak Zainal Abidin. Saya kemarin nanganin yang di Subang, ya. itu udah 2 tahun lumpuh, sekarang udah bisa jalan. Itu tulang belakang. Bapak rumahnya di situ di dalam ya? Di depan SD 9 SSN punya istri ada istri saya stroke. di rumah sekarang. Iya. Anak saya Isinya stroke. Terkadang ujian dalam hidup tuh memang berat ya. Yang satu nggak ada tentunya. Mereka turun kakinya. Yang Oh, anaknya nggak ada. perempuan, yang satu lagi bisa jalan tapi bicaranya kurang. Aduh, ini anak-anaknya juga begitu ya. Ya. Kadang doa-doa kita kadang ada yang bilang semoga dimudahkan urusannya. Tapi kadang-kadang kita juga perlu juga berdoa. Semoga kita menjadi orang yang kuat yang bisa melalui segala urusan, segala ujian dari Tuhan kan gitu, supaya dilalui, supaya kita jadi bisa melampaui itu dan kita jadi semakin pribadi yang kuat. Jadi Bapak ini juga dikuatkan ya, jadi orang yang kuat, bisa melalui ujian-ujiannya, karena ujian itu kembali lagi dari Tuhan ya, yang Maha Kuasa gitu kan. Tapi yang berat ini ujian Bapak ini, dia sakit, istrinya stroke, anak-anaknya juga memiliki penyakit ya, maksudnya ada yang nggak ada tempurungnya, satu nggak bisa jalan. Ini satunya berapa? 10.000 Bang. 10.000. Dan dia harus menjalani itu semua dengan menjual keripik yang dijual 10.000. Gue nggak tahu untuknya berapa ya. Ya masih di luar sana masih banyak banget orang yang membutuhkan. Jadi pejabat-pejabat yang uangnya triliunan, yang korupsinya edan-edanan gitu kan, yang gaya hidupnya naik mobilnya nggak mau yang biasa gitu, yang di garasinya mobilnya bisa sampai 10. Ini di luar sana masih ada rakyat yang kayak gini nih. Kan gak dibawa mati harta juga. Sombong juga Tuhan gak suka orang sombong. Kenapa masih ya gitu? Itu yang kadang-kadang aneh deh. Gue gak kepikiran. Mudah-mudahan teman-teman di sini yang nonton gue atau gue gitu kan, amin bisa memiliki harta yang banyak yang tak terhingga gitu kan, tapi kesemuanya untuk berbagi dengan masyarakat. Kita cukup, yang penting kita bisa makan, yang ngudut bisa ngudut, yang ngopi bisa ketemu kopi gitu kan, yang pengen pakai baju bisa pakai baju gitu kan, nggak harus yang bajunya ada berliannya atau sepatunya ada berliannya, nggak usah gitu kan. Yang penting bisa berpakaian, tapi hartanya semua untuk masyarakat deh, buat bekal kita di akhirat. Amin. Amin ya Allah. Mudah-mudahan salah satu di antara penonton gue bisa dan menjadi KDM. Mudah-mudahan kita bisa jadi kader-kadernya KDM yang mencintai satu sama lain ya, tanpa memandang ras, suku, golongan, agama gitu ya. Karena bapaknya mencontohkan itu juga. Dia terakhir bantu gereja gitu kan. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang seperti KDM ya, yang tidak melihat seseorang dari suku, golongan, agama, semuanya sama di mata Tuhan. Dan apa yang kita lakukan terhadap orang lain itu juga pasti ada hitungan. Saya Pak sama istri. Sama istri, ya. Mungkin tiap hari jual berapa? Tiap hari saya jual 15 bungkus Pak. 50.000. Ya. Bagian berapa? Yang bagiannya mas 10.000. Apa 50.000. Ini berapa? 6 bungkus. 6 Pak. 6 bungkus. Saya bayar yang 6 bungkus dulu. Oh, jalan kuat. Kuat. Ya, kalau kan mobil saya ya. Kalau jauh kan aja. Dia naik mobil saya.
Oh naik mobil. Ini ke rumahnya nih. Ini ke rumahnya nih pas. Iya dong. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya gue kalau ngeliat gini, alhamdulillah. Ya Allah. Ada lagi satu nyawa yang akan ditolong oleh KDM. Berkah mudah-mudahan ya Allah. Buat lo yang nonton video ini di channel KDM, mudah-mudahan mendapatkan keberkahannya juga. Itu modelnya kelihatan. Wih ganteng Bapak ini. Oh, bangkrutnya meninggalnya ketika Bapak SMA. Iya. SMA mana Bapak? SMA negeri 2 Pak. SMA 2 sadar nggak? Iya. Angkatan tahun berapa? Tahun 80 Pak. 80 80. Saya SD masih kelas 3 Pak. 80 ya, kamu masih Saya SD. bersyukur sama Tuhan Pak. Saya dapat ketemu sama Bapak. Ya kebetulan aja lewat. Oh dia tahu KDM. Dia bersyukur bisa ketemu. Dan ya gimana ya, kadang kalau ketemu KDM pasti ya nggak bisa disalahkan ya kalau ada orang yang berharap ya, karena kita tahu bahwa KDM ini sering membantu. Tapi mudah-mudahan kita tidak menjadi bagian orang-orang yang memang ngejar-ngejar gitu kan. Biarkanlah KDM bergerak dengan hatinya tanpa kita harus kejar dia. Karena kalau ngejar juga kurang bagus ya. Maksudnya meminta kan, Tuhan juga melarang kita jadi yang meminta-minta ya. Biarkan. Kalau memang rezekinya, insya Allah nanti KDM akan mengarahkan ke rumah kita, gitu, ketemu dengan kita. Gitu. Dan KDM juga akan malas juga nih kalau ada orang yang cuma minta-minta. Ya kembali lagi itu juga suatu tindakan yang dilarang oleh agama. Khususnya yang muslim ya, setahu gue ya, kita tidak boleh ngemis gitu kan. Dan biarkan nanti dituntun, karena kayaknya apa ya, malaikatnya selalu mendampingin KDM untuk mengarahkan kepada orang-orang yang seperti ini, yang membutuhkan, khususnya Bapak ini. Sehat-sehat ya Pak ya. Mudah-mudahan sehat, anak-anaknya nanti pada sehat semua, istrinya minimal bisa agak lebih seger ya, walaupun kena stroke, setahu gue stroke bisa diobati, walaupun tidak normal tapi bisa minimal bisa banyak mengerjakan kegiatan di rumah. Bersih-bersih. Mau ke Subang. Sehat-sehat ya Pak. Aduh. Nggak tahu, biasanya saya lewat tol Pak. Ganteng. Ya, saya minta ke sopir kita lurus nih. Tuh kan, biasanya lewat tol tiba-tiba diarahkan ke lewat jalan biasa. Aduh. Ini video lama kayaknya. Jadi kalian tonton lagi video lama ya. Kalau dan lagi kalau di sini kan gue ngoceh mulu ya, potong-potong karena ya ini gue pengen berkomentar. Kalau nggak pengen ada guanya, lu nonton di videonya aslinya. Nonton di sana itu lebih tenang dan juga KDM dapat uang nanti dari hasil. Terlihat itu ada Bapak jualan. Diarahkan. Tiap hari Bapak jualan. Tiap hari Pak. Ya kadang kalau nggak ada modal saya berhenti Pak. Karena modalnya kepake buat makan. Hanya ngandelin dari ini. Iya. Oh. Istri bikin di rumah. Iya. Bapak yang jual di depan. Iya. 50.000. Sama-sama lah Pak. Nah, udah saling Saling memahami lah. keadaan. Iya. Sejarahnya dulu Bapak SMA tapi tamat. Tamat. Habis SMA Bapak apa? Saya kerja di BCA Pak. Pertama buka BCA Purwakarta Oh. tahun 90 saya udah di sini. Bapak kerja di BCA? Betul. Tahun 90 lah saya. Saya sama belum kerja di BCA. Terus habis dari BCA? Oh SMP gue 90. SMP. Masuk SMP gue 90. Kelas 1 SMP. Dia udah kerja di BCA. Ya dari BCA 2 tahun saya ke Panin Bank di Bandung. Ke Panen Bank. Karyawan biasa kan? Iya. Oh, pernah kerja di Panen. Hebat ya. Terus? Terakhir di BJB Pak. BJ Bank Jabar. Iya. Oh di perbankan semua. Hebat ya. Itulah, ini juga buat mengingatkan kita ya. Ketika lo lagi tinggi, lagi besar, ya bersyukur lah. Kita gak pernah tahu ya. Kehidupan nih bisa dibolak-balik ya. Yang dulunya susah tiba-tiba nanti di penghujung hari tuanya bisa kaya raya. Atau bisa juga masih muda diberikan banyak kekayaan, nanti masa tuanya susah. Jadi ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih bersyukur aja gitu. Dan ya tadi mungkin kayak Pak Deddy bisa ngikutin kayak Pak Deddy untuk bisa berbagi sehingga hidup nggak susah nih. Di mana-mana kita ketemu orang tuh banyak yang minimal minta makan aja pasti ada yang ngasih gitu. Tahun? Tahun
2000 berapa. Hebat bapak ini. Nah kok asalnya karyawan bank, Bisa Iya. drop woy. punya penghasilan tetap, kenapa boleh bangkrut? Ya, itulah. Ceritanya begini. Sakit sih, Pak. Karena keadaan itulah, Pak. Gimana? Bapak berhenti dari banknya? Iya. Karena terakhir itu outsourcing di BJB. Oh, Bapak kerjanya outsourcing. Iya. Oh, entah di outsourcing kan atau dari awal di outsourcing ya. Jadi pendapatan menurun ya. Outsourcingnya memang sebenarnya bagus ya. Outsourcing sebenarnya bagus-bagus aja. Cuma ya kadang-kadang pemilik outsourcingnya dalam hal bersaing gitu kan, memberikan harga yang paling murah supaya bisa dapat kontrak dengan user. Nah ini jadi masalah di situ, mulainya masalah di situ karena persaingan dari pemilik outsourcing. Kalau sebenarnya konsepnya sebenarnya bagus-bagus aja gitu kan, terutama dari sisi usernya atau pemilik perusahaannya diuntungkan karena nggak repot untuk ngitungin gaji dan sebagainya, ngurusin pensiunnya, apa segala macam, sakit semuanya udah di handle oleh outsourcingnya. Cuma para pemilik outsourcingnya ini kadang-kadang dalam rangka mendapatkan kontrak sehingga ketika tender memberikan penawaran main murah-murahan nih supaya dapat kontrak. Yang pemilik outsourcingnya ya tetap dapat duit, tapi yang dikorbankan adalah karyawannya, pemotongan gajinya kecil. Karena kontraknya juga kecil dapatnya gitu. Aduh. Secara konsep sebenarnya oke-oke aja outsourcing. Cuma ya tadi kembali lagi ke pelakunya ya. Konsepnya udah udah bisnis oriented gitu kan, yang itu kan menghitung pendapatan aja. Bukan karyawan tetap ya. Kan. Outsourcing kemudian berhenti. Iya. Berhenti, Iya. kemudian tidak ada penghasilan. Nggak ada lagi. Iya. Saya sakit-sakitan terus. Lemahnya outsourcing juga gitu ya. Jadi bisa sewaktu-waktu diganti gitu kan. Sewaktu-waktu bisa dihentikan karena kontraknya kan PKWT ya, perjanjian kerja waktu tertentu yang bisa sewaktu-waktu dihentikan. Sakit-sakitan. Sakit apa aja Pak Ngamun? Saya diabetes pertama, Oh, gula. terus ke jantung. Saya sudah pasang ring. Udah pasang ring, waduh ngeri nih. Duh, saya ini orang kayak gini nggak boleh terlalu gimana ya, terlalu excited, senang atau sedih gitu kan. Terlalu sedih banget bahaya, terlalu excited bahaya nih. Mudah-mudahan nggak terlalu excited nih ketemu KDM nih. Aduh, amit. Udah berapa pasang ring? Udah berapa ring yang dipasang? Satu. Sedangkan yang usahanya nggak ada. Iya. Usahanya nggak ada, sakit jantung, isinya stroke, anak-anaknya juga nggak bisa ngapa-ngapain, ya Allah. Inilah akhirnya perjuangan seorang laki-laki di sini, dan seorang ibunya juga ya berjuang juga sih. Tapi kan tentunya sebagai kepala keluarga laki-laki lebih pusing, mikir gimana nih kan. Udah habis nih ya. Kayaknya udah kayak napas terakhir, kayaknya udah habis-habisan nih kalau si bapak ini. Tinggal bergantung jualin keripik loh, yang keuntungan cuma 50.000 tiap hari. Sehari 50.000. Masak 2 liter yang paling murah 10.000-an lah seliter. Beli sayur, sop-sopan 5.000. Bumbu raciknya kalau bikinnya 3.000, udah 23.000. Sayur sop, beli cabai bawang 5.000 lah. 25.000, 30.000, 35.000, tinggal 15.000. 15.000 beli tempe 5.000, oke lah, masih ada 10.000. 10.000 ya, belum minumnya, belum gasnya. Aduh, gue jadi ngitungin dapur ini. Berapa kali periksa Pak? Udah banyak sih Pak. Saya sekarang kontrolnya ke Tamrin. Ke BPJS. Iya. Tuh, belum nabung buat kayak kontrol, buat obat gitu. Tadi gue hitung-hitungnya masih paling sisa 10.000 ya. Belum jajan-jajan yang kecil-kecil, ngapain lah gitu kan. Perlu beli. Oh iya tuh belum bicara beli masako ya. Beli gula mungkin buat masak gitu kan, garam. Ya habis.
50.000 pas-pasan dah tuh. Itu cuma makan sama nasi seliter, sayur sama tempe. Atau mungkin di tahu 5.000. Habis sudah, habis. Tahu, tempe, sayur sama nasi. Itu 50.000 sekali masak dah. Atau bisa Pak beli ayam 35.000 sekilo. Itu bisa sampai malam tuh sama nasi. Sekilo 35 tinggal 15.000. Beli beras 10.000, 5.000-nya buat bumbu ayamnya. Ya, nasi sama ayam doang. Jadi faktor sakit yang membuat Bapak tidak produktif lagi untuk kerja di lembaga formal. Iya, itu nggak produktif, nggak bisa deh. Ya, sambil ngisi waktu jualan keripik. Kerja yang keras-keras juga tenaganya mungkin sudah habis. Jadi ngalamin hidup mapan Dok pernah ya? Pernah sih Pak. Saya waktu nikah juga tahun 2003. Bapak Saya nggak kerja. Oh. Cuman kalau istri kerja di rumah sakit Karya Milika, Bekasi. Bekasi. Ibu berhenti tahun berapa? Tahun 2000. Udah 8 tahun sih. Ini kayak hidup udah di ujung tanduk ini dia. Anak-anak yang paling besar usia berapa? Yang paling besar 12 tahun. Masih kecil ya? Iya. Yang paling gede 9 tahun. Bapak telat nikah ya? Iya. Saya nikah umur 33. Wah gila ini mah, aduh. Aset orang tua terjual bro semuanya. Terjual semua. Habis sudah. Rumah ngontrak ini kayaknya hidup udah di ujung banget lah ya. Ini bisa, mohon maaf ya, bisa jadi ODGJ nih kalau udah kayak gini nih. Kalau kita di posisi ini belum tentu kuat guys. Kalau kita di posisi ini belum tentu kuat, gila loh. Sehari 50.000 belum tentu dia dapat jualan keripik itu habis kan. Kalau habis tuh dapat 50.000. Kalau enggak, terus ngelihat di rumah tuh udah mungkin bukan menemukan kebahagiaan yang gimana ya. Karena ngeliat di rumah isi stroke, karena anaknya memiliki kekurangan tadi kan. Wah itu kayak neraka dunia. Yang bisa Bapak ini masih ada yang mungkin tadi percaya pada Tuhan, tinggal keimanan aja nih. Kalau udah kayak gini udah nggak ada lain, keimanan udah. Ya itu. Wih berat sekali itu Bapak ini. Bapak maaf saya di depan tuh. Oh di depan, udah nyampe. Tapi Bapak lihat jalan saya baru pertama loh. Iya. Dulu paman saya RT Di sini. di Bojong. Ih, ada di sini Bojong juga, Bogor. Jalan Lodaya. Oh Bojong. Lodaya juga ada di Bogor. Bojong stasiun. Iya. Bapak mana? Kok sama Bojong juga? Aduh, gue tadi pengen nangis. Denger Bojong. Aduh, gue ngebayangin jadi bapak ini. Hah. Terus ingat udah kelewat. Oh, udah kelewat udah. Depan SD. Pak siapa RT? Cepi Pak. Sudah. Ya Allah berat banget sih Pak. Ya Allah. Mudah-mudahan rezekinya dicukupkan. Bapak deket kan? Jalan itu. Dekat ya. Bisa jalan bisa ya? Bisa. Ayo kita jalan aja. Bisa ya. Jauh masih ya? Enggak sini Pak. Hah? Dekat. Ini ntar lo deket-deketnya orang-orang di daerah ini kadang-kadang beda nih. Aduh, gue campur aduk nih. Gue pengen mengomentari lucu gitu kan, terus tapi satu sisi gue sedih banget ini anjir. Hah? Oh tinggi ya bapak ini. Sama kalian tinggi dia. Oh tinggi besar bapak ini. Ya Allah, orang gede miliknya Pak. Bapak jualannya di mana aja? Di sini aja Pak. Di depan. Iya. Saya baru lihat.
Atau pas saya lewat, saya bapak udah habis kali jualannya. Iya betul. Oh, berarti sering lewat Pak Aryo. Nih, ini bentuk dari pimpinan yang selalu memperhatikan di sekitar, nggak cuma jalan, yang bukan model-model pejabat yang jalan udah ngebut ya, karena saking kencangnya, karena dikawal sama patwal gitu kan, jadi nggak sempat tengok kiri kanan. Ini Kak Demo ternyata memperhatikan jalanan yang dilewati. Aduh, aing cerik deh Pak ya. Ya Bu. Wah, aturan aduh. Nuhun. Di Jakarta, Mas. Lama. Bapak lajin tuh. Tapi kan apa itu, Pak? Lakasku. Tuh, ini model petakan yang isinya 3. Gue pernah ya kayak gini nih. Depan, tengah, kamar mandi, dapur tuh. Dapurnya juga cuma ya ada depan sama kamar mandi biasanya. Jemurnya di depan. 3 petak ini. Ini kontrakan. Ini sama itu musik ya. Main kenceng-kencengan nih. Lu kalau ketemu tetangga yang suka nyetelnya musik, wah udah. Pagi-pagi tiba-tiba udah jedar-jedur, sebelahnya nyetel dangdut, sebelahnya ngerok, wah udah campur aduk nih. Menjadi apa Pak? Untung masih nyetel. Kalau udah karaoke suaranya pas-pasan sebelah, wah ya kuping sakit itu. Iya Bu, punten. Bu. Apa Pak? Pak Dedi. Lagi bikin apa ibunya? Hey. Aduh, kok nggak bisa dibuka? Ini dibuka. Iya. Enggak kenapa-napa. Iya, apa kabar? Ayo Pak. Bapak yang punya rumahnya. Udah tenang. Kaget Bapak ini. Saya mungkin bahagia ya. Pak, turun dulu ya, Pak. Pak. Bapak. Pak. Kenapa nih? Kok ada teriak-teriakan? Kenapa nih? Siapa yang ini? Pak Dedi? Bapak itu? Ibu? Enggak, tadi ibu teriak-teriak. Pak ini? Pak yang dimaksud siapa? Pak. Rumah sakit? Hah? Rumah sakit loh? Siapa yang ke rumah sakit ini? Ini kenapa nih? Siapa ini? Kok pakai gitu ya? Siapa itu? Ya. Oh, bukan Pak Dedi. Sering saya mendapat peristiwa yang luar biasa. Ketemu orang mengantar ke rumah, kemudian tiba-tiba sampai di rumah kehilangan kesadaran, nggak bisa ketolong. Dan nggak bisa ketolong. Nggak bisa ketolong. Waduh. Aduh, tadi gue ngomong deh. Orang ini kan nggak boleh terlalu senang atau terlalu sedih. Mungkin dia terlalu senang, excited, gemuruh di jantungnya. Terus sampai rumah mungkin kan dia mikir, Bapak Aing sampai rumah ya.
mungkin ya pasti ada harapan ya, nggak apa-apa berharap, nggak apa-apa berharap tuh nggak apa-apa, mungkin berharap ya, mungkin Pak Deddy bisa menolong. Duh, mungkin hidupku nanti ke depan udah oke aja tuh, nggak ketolong cuy. Wah, meninggal, gue tadi doain mudah-mudahan sehat. Kita doakan mudah-mudahan beliau mendapat kemuliaan. Amin. Bisa. Nggak bisa. Aduh. Udah nggak bisa ketolong. Ya Allah. Karena jantung Kemungkinan besar gitu kalau. karena dia udah ringkang. Oh gitu. Oh kan, bener jantungnya. Ya Allah, apa itu? Aduh, padahal gagah banget tadi di jalan gue lihat, aduh tinggi, ganteng tuh bapak itu pemudanya. Allahu Akbar. Ya Allah, aduh kaget gue, deg-degan gue. Terpasang ring saraf. Nunggu operasi tulang belakang, plus dia punya diabetes akut. Saya tuh ke depan Pak, jadi saya tadi ke depan, saya lewat, saya kan biasa kalau orang lihat berhenti, terus berhenti lagi jualan gorengan bawang. Oh, saking senengnya mungkin. Tapi bukan salahnya Pak Deddy ya, maksudnya. Ya memang udah jalannya Tuhan ya. Itu udah takdir ya gitu. Gara-gara Deddy meninggal nih, saking senengnya. Enggak, udah jalannya Tuhan ya. Jalannya Tuhan memang udah seperti itu. Mau gimana takdir Tuhan tuh udah gak bisa diinikan. Ya Allah. Dia ke rumah. Saya ajak naik mobil. Muterlah ke situ jalannya. Terus kan gang rumahnya kata nyampe di depan, udah nyampe ke rumah, pas di depan di pintu langsung enggak jatuh Pak, nggak jatuh, langsung banget karena ada saya situ, langsung didudukin, sudah enggak, karena jantung ya nggak tahu. Saya dapat peristiwa biasa. Ya nanti mau diurus, nanti saya panggil keluarga. Saya pun ternyata ada rumahnya dekat di sini. Nanti saya panggil dokter. Aduh ya Allah. Nggak bisa jalan, nggak ada tidur. Aduh, nggak bisa ngomong lagi gue udah. Aduh. Wah gila sih ini. Ya Allah. Oh, ibunya stroke ya? Ini dari umur anak saya ini lahir stroke. udah 9 tahunan saya ini. Nah terus gimana gini aja? Bisa Pak, dan Bisa. jalan bisa. Ah, ini ibunya nih. Wah dia belum tahu lagi. Aduh, ya Allah, dia belum tahu. Dia belum tahu ini. Belum tahu kalau bapak nggak ada. Enggak usah. Disangkanya pingsan aja kali tadi. Tenang ya. Lu tenang aja. Pendetanya siapa Pak Sundan? Pendeta Maria. Ada nomornya? Silakan pendeta Ri. Hah? Pendeta Ri. Pendeta suruh minta aja nomor. Cari nomor pendeta Maria Pak. Oh dari Nasrani. Ya Allah, ya Allah, ini lagi cari pendetanya. Mungkin untuk urusan apa ya? Untuk jenazah ya. Ini ada Pak di sini Berapa Pak. nomor? Saya udah nggak mau kacamata aja saya nggak tahu. Ada sini sana. Ada Pak Pendeta Maria. Cari pendeta Maria. Kalau nggak Ibu Nani aja di bagian saya mau lihat suami saya dulu Pak Ibu ya. tenang dulu. Ibu kan kesehatannya lagi terganggu. Jangan sampai dua-duanya. Ingat anak-anak. Ya, harus ada. 085. Ibu ya, Ibu tenang, saya hubungi pendetanya. Saya itu tadi itu jalan, kemudian ada lihat orang jualan bawang
goreng keripik bawang. Saya kan biasa kalau nemu gitu ngantar ke rumahnya. Kemudian ketika nyampe ke rumahnya meninggal. Dan itu jamaah ibu dari gereja Pasunda. Sekarang sekarang di mayatnya di rumah sakit di GD. Saya nunggu di sini, ibu saya tunggu di sini. Saya dapat peristiwa ya. Ya lah, udahlah saya cerita. Aduh, gue gak bisa ini lagi. Wah, gila. Aduh. Gila, depan mata lo ini. Tapi tadi gue kaget sih, gue deg-degan tadi. Gue deg-degan. Ya walaupun kita tahu sekarang pada sehat-sehat aja, tapi ya kaget aja gitu. Dia kenapa dulu? Kena apa gitu kan? Campur aduk gue tadi tuh. Walaupun sekarang udah tahu ya pada dia, oh oke aman kan gubernur ini kan belum jadi gubernur ya. Cuma tetap nggak deg-deg gitu kan. Terus ternyata tadi bapak tadi gitu kan. Aduh. Padahal tadi gue ngomong mudah-mudahan sehat-sehat ya gitu kan. Jadi ya Tuhan kita nggak tahu ya Allah. Ya Tuhan sayang sama bapak tadi ya. Tuhan sayang sama bapak tadi. Mungkin sudah selesai dulu urusan di duniamu, selesai dulu. Udah pulang aja. Pulang. Mungkin nanti ada yang gantiannya. Mudah-mudahan kayaknya mungkin Pak Deddy pasti turun sih. Pasti akan membantu. Gue yakin sih. Dengan tangannya Pak Deddy akan dibantu sehingga bisa ya minimal keluarganya bisa agak lebih tidak sesulit kemarin gitu kan. Mungkin nanti dapat jalannya, usaha atau apa ya. Nggak deg-deg kayaknya. Well, I think that's it guys. Sampai ketemu di video gue yang lainnya. Sehat-sehat buat semua. Ya kita doakan semuanya yang terbaik ya. Mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan. Pak Deddy dikasih kesehatan. Ini doanya buat Pak Deddy dan juga buat kalian yang nonton gue. Mudah-mudahan diberikan umur panjang, kesehatan, dicukupkan rezekinya, dikuatkan menjadi pribadi yang kuat sehingga masalah apapun yang datang bisa terselesaikan. Ya urusan dunia akhiratnya ya tetap mudah-mudahan tetap dimudahkan dan kita juga diberikan kekuatan untuk bisa melalui segala ujian. Amin. Kita ketemu lagi di video gue yang berikutnya ya. So, I think that's it. It's a wrap. Bungkus.